Apa yang Anda pikirkan ketika Anda melepaskan sebongkah berlian demi sebongkah batu gunung? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wahyu Mirza. Hari ini semoga yang menonton mudah rezekinya, banyak rezekinya, berkah rezekinya, dan sehat badannya. Tentunya jika belum berkeluarga atau belum memiliki pasangan, saya doakan setelah nonton Anda jumpa dengan pasangan yang sesuai dengan kriteria Anda. Amin. Pernah Anda mendengar cerita orang lain yang suaminya melepaskan istrinya demi selingkuhan? Artinya dia menikahi selingkuhannya. Kita akan lihat dari sudut pandang istri yang barunya. Selamat, Anda mendapatkan suami yang pernah berselingkuh. Tentunya yang berselingkuh dengan Anda. Tidak ada yang baik. Anda, ada orang mengucapkan selamat ya. Ya kan seperti itu. Selamat ya, sudah mendapatkan suami, sudah mendapatkan pasangan, akan tetapi prosesnya panjang. Oh, dia seorang yang berkelana di negeri orang untuk mengumpulkan rezeki dan menikahi Anda. Itu beda. Ini menikahi Anda karena menceraikan istrinya demi Anda. Ini menarik sekali. Saya sudah berulang kali mendengar di media sosial maupun pengalaman orang lain mengatakan bahwa dia sudah bercerai dan menikahi selingkuhannya. Ini selingan yang luar biasa, ya kan? Berani melepaskan sebongkah berlian, ya, istri sahnya, pasangan yang sahnya, dan mendapatkan sebongkah batu gunung. Ya kan? Prosesnya luar biasa. Menceraikan istrinya. Setelah dia menceraikan istrinya, baru mereka menikah. Tidak ada yang baik dari pernikahan seperti itu. Kenapa? Karena prosesnya adalah menyakiti perasaan orang lain. Ini yang ingin saya katakan. Proses menyakiti perasaan orang lain, apakah akan bahagia? Tolong dijawab. Tentu tidak. Kalau saya menjawab, tentu tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Prosesnya adalah menyakiti perasaan orang. Jika Anda menikah tanpa proses menyakiti orang lain, itu berbeda konteksnya. Kan berbeda. Saya tidak pernah menyakiti orang lain, saya menikah dengan istri saya dan bla 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 bla. Oke. Orang bisa terima, tapi orang tahu, ini kan dampak sosial. Orang tahu itu yang menikah dengan selingkuhannya, yang itu agak grogi kalau saya mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia menikahi selingkuhannya. Proses yang dia dapatkan adalah dengan cara yang buruk, bukan dengan cara yang baik. Kenapa? Dengan cara yang buruk, karena menyakiti perasaan orang lain. Kita akan lihat dampak negatif dari masyarakat, yaitu mereka harus pindah. Karena selalu dikatakan, itu yang berselingkuh dan bla 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 bla, ya kan. Panas kupingnya, mereka pindah ke suatu daerah agar hidup bahagia. Tapi yang kita dapatkan tidak. Orang yang sudah memulai hidup dengan cara yang buruk dulu, setelah itu mereka bahagia. Saya lihat tidak. Mereka tidak menemukan chemistry untuk membahagiakan. Tapi yang uniknya, malah ada yang membanggakan. Ya. Menjandakan seseorang, ya kan, menjandakan istrinya sendiri, ya. Selanjutnya istrinya bisa mendapatkan yang lebih baik, sedangkan yang pasangan yang sudah
menikahi selingkuhannya tidak mendapatkan yang lebih baik, malah hidupnya lebih buruk. Bukan menjadi lebih baik yang kita lihat, lebih buruk. Mereka telah memasuki mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang sudah kelam. Ini masalah. Kenapa? Ada beberapa orang malah mendukung sebuah perselingkuhan. Ya udah, pisahin aja. Kan ada seperti itu, ya kan? Ketika suami yang tidak pernah melakukan KDRT selalu memberikan nafkah lahir dan batin dan sebagainya sebagai suami, terus dipisahkan, itu Anda berdosa juga. Tapi apalagi kalau suaminya sudah berselingkuh, didukung oleh teman-temannya, baik teman kantor dan sebagainya, Anda mendukung perselingkuhan mereka dan mereka berhasil menikahi, selamat. Anda menikahi selingkuhan, tetapi hidup Anda tidak akan pernah baik-baik. Hidup Anda tidak akan setenang itu. Hidup Anda tidak akan sedamai yang seperti yang kita lihat. Ya kan? Teman-teman dan sahabat yang menonton di channel YouTube saya, ingin saya berbagi kepada Anda, orang yang melakukan perselingkuhan, ya, tidak akan baik dari sisi kebahagiaan, dari sisi label dari masyarakat yang sangat negatif, dari sisi komunikasi yang sangat negatif. Orang-orang seperti itu akan terus, ya, ingin saya katakan, akan terus setelah dia menikah. Ya, setelah dia menikah dengan selingkuhannya, salah satu akan menikah lagi. Jadi lanjut. Ingin saya katakan seperti itu, akan menikah lagi dengan tujuan, ya, dengan tujuan dia mencari kebahagiaan, dia mencari kesempurnaan. Itu yang paling penting. Nah, dia akan mencari kebahagiaan lagi dan lagi karena dia akan menemukan titik ketidaksempurnaan dari pasangan itu. Karena orang yang menikahi selingkuhan, dia akan mencari lagi karena ketidakpuasan. Ini kan seperti pelanggan, ketidakpuasan, ya kan? Dia mencari. Kenapa? Karena tujuan dia adalah menginginkan kesempurnaan. Sedikit, ya, jika menemukan kesempurnaan, manusia itu dari awal tidak sempurna, tapi dia selalu mencari kesempurnaan. Kenapa? Ya, seperti yang saya katakan, menginginkan lebih daripada itu, menginginkan lebih daripada hal-hal yang dia inginkan. Jadi orang-orang seperti itu bisa saya katakan tidak akan puas diri. Dia akan melakukan. Makanya, ya kan, alangkah beruntungnya orang yang dulu pernah disakitin oleh dia adalah korban perselingkuhan. Suaminya kita lihat sudah bahagia, tidak, malah hidupnya lebih hancur daripada yang dia dapatkan dari dulu. Kenapa? Banyak sekali orang yang sudah menikah, ya kan, ketika dia menikah, orang akan mengucapkan selamat, berbahagia, ya, semoga sakinah mawaddah warahmah, selamat Anda menemukan pasangan. Ya, orang akan mendoakan baik-baik. Tetapi jika Anda menikah dengan selingkuhan Anda, orang akan bukan mengucapkan selamat, malah kata-kata yang tidak pantas, karena Anda menikahi selingkuhan. Jadi itu akan kembali kepada Anda. Jika Anda yang membuat seperti itu, statement Anda sudah menikahi selingkuhan dan bla 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 bla, ya, going, selamat datang, welcome, ya kan? Orang akan mengucapkan yang buruk kepada Anda, bukan yang baik. Maka Anda harus berpikir,
2 kali 3 kali, oh jika aku berselingkuh terus aku menikahi selingkuhan aku karena selingkuhan aku sudah bla bla bla, sudah hamil dan bla 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 macam, silakan, Anda akan mempertanggungjawabkannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Makanya Anda harus berpikir lebih jernih, karena menemukan sesosok yang seperti yang saya katakan, menemukan sesosok ya yang tidak biasa, ya, menemukan sosok yang tidak biasa, ya kan, oh menemukan yang lebih cantik lagi, yang lebih baik lagi, itu tidak akan. Malah yang ingin saya katakan, kita menemukan pasangan, kalau dia tidak cantik, ya kita cantikkan dia dengan uang, kan seperti itu. Kita cantikkan dia dengan uang, kita buat dia lebih cantik dengan uang kita, bukan melirik yang sudah di luar sana sudah cantik. Itu salah itu. Malah takutnya kita tidak bisa mempercantik dia, kan seperti itu, karena uangnya lebih. Kita bertemu dengan dia dengan uang yang sangat lebih banyak. Sahabatku, hindarilah perselingkuhan. Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda lihat, bahwa itu adalah fata morgana. Melihat orang yang lebih cantik, lebih indah, aku akan bahagia dengan dia, itu salah. Salah. Anda tidak percaya, Anda lihatlah kehidupan Anda kelak di saat Anda bertemu dengan orang-orang yang perfect dan Anda ingin mendapatkan itu. Jadi hindarilah perselingkuhan, hindarilah berpisah dengan orang yang sudah Anda dapatkan kelak hari. Jadi perpisahan itu akan menyakiti orang lain, bahkan ada doa-doa yang terselip. Kan ada doa-doa yang terselip dan membuat orang akan sakit hati dengan Anda. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.